Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Siti Nurhayati pada mata pelajaran Matematika kelas 5. Materi operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Anak-anakku sekalian, kalau pertemuannya lalu kita sudah belajar bagaimana cara kita mengoperasikan penjumlahan pecahan campuran. Untuk pertemuan hari ini kita lanjutkan, yaitu operasi pengurangan pecahan campuran. Bagaimana cara kita mengoperasikan pengurangan pecahan campuran? Mari kalian simak berikut ini. Sebelum kita mengupas tuntas bagaimana cara kita mengoperasikan pengurangan pecahan campuran, ada 3 hal yang perlu anak-anak ingat dan anak-anak ketahui. Yang pertama, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh 2/3/4 kita rubah menjadi pecahan biasa. Sebelum kita mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, anak-anak perlu ingat dan harus bisa membedakan antara pecahan campuran dengan pecahan biasa. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan itu sendiri. Sedangkan pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Bisa membedakan? Oke, kita lanjutkan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Anak-anak hanya mengingat dengan menghafalkan cara sebagai berikut. Bawah kali atas tambah kanan per bawah. Sekali lagi, bawah kali atas tambah kanan per bawah. Sehingga 4 kali 2 tambah 3. Oke, sekarang kita hitung. 4 kali 2, 8, tambah 3, 11. 4 kita pindah. Sehingga hasilnya 11/4. Jadi, 23/4 jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/4. Yang kedua yang perlu anak-anak ingat, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Untuk yang kedua ini sebaliknya dari yang pertama. Kalau yang pertama kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, sekarang kita rubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya 11/4 kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya bagaimana ya? Sebelum kita mengubahnya, anak-anak perlu ingat, pecahan biasa ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Syaratnya pembilang harus lebih besar daripada penyebutnya. Coba lihat, 11 sebagai pembilang lebih besar daripada 4 penyebutnya. Sehingga pecahan ini kita bisa rubah menjadi pecahan campuran. Caranya 11 dibagi 4. Hasilnya berapa ya? 11 bagi 4 ada 2. Sisa 3 yang tidak bisa dibagi. 2 kita tulis tetap 2, sisa 3 kita tulis 3 per 4 kita pindah. Sehingga 11/4 jika dirubah menjadi pecahan campuran menjadi 23/4. Yang ketiga yang perlu anak-anak ingat juga yaitu cara menyederhanakan pecahan. Contoh 12/20. Pecahan ini dikatakan pecahan yang belum sederhana. Kenapa belum sederhana? Karena antara pembilang dan penyebutnya masih bisa kita bagi lagi.
Bagaimana cara menyederhanakan? Kita bagi dengan angka yang sama. Ingat, kita bagi dengan angka yang sama. Coba kita bagi dengan angka 4. Masing-masing kita bagi 4. 12 bagi 4 sama dengan 3. 20 bagi 4 sama dengan 5. Pecahannya akhirnya menjadi 3/5. Apakah pecahan 3/5 ini sudah paling sederhana, anak-anak? Iya, paling sederhana karena 3 dan 5 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Oke? Kalau paham, kita lanjutkan contoh-contoh bagaimana cara kita mengoperasikan pengurangan pecahan campuran. Untuk contoh yang pertama, 3/4/5 dikurangi 2/4 sama dengan, untuk kali ini kita menggunakan cara pengelompokan. Mari kita kelompokkan. Bilangan bulat kita kelompokkan dengan sesama bilangan bulat. Bilangan pecahan kita kelompokkan dengan pecahan. Sekarang kita kelompokkan. 3 kita pindah, dikurangi 2. Tanda pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Soal penjumlahan maupun pengurangan tetap sama. Kita pisahkan dengan tanda tambah. Kita kelompokkan yang kedua, pecahan dengan sesama pecahan. 4/5 kita pindah, dikurangi 2/4. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Coba lihat untuk pecahannya. Karena penyebutnya tidak sama, kita tidak bisa mengurangkan secara langsung. Maka sebelum kita mengurangkan, kita samakan penyebutnya ya. Oke, caranya dengan mengalihkan secara menyilang. 4 kali 4 sama dengan 16, dikurangi 2 kali 5, 10. Per 5 kali 4, 20. 1 turun, tambah 16 kurangi 10 sama dengan 6 per 20. Sama dengan 1 kita pindah, 6/20 kita pindah. Sehingga hasilnya 1, 6/20. Ingat anak-anakku, jika pecahan ini masih bisa kita bagi lagi, maka dikatakan pecahan ini belum sederhana. Maka kita harus menyederhanakan dengan angka yang sama. 1 kita pindah, 6 kita dengan 20 kita bagi dengan angka yang sama. Kita coba bagi dengan angka 2 ya. 1 turun, 6 bagi 2 sama dengan 3, 20 bagi 2 sama dengan 10. Coba sekarang kita lihat hasilnya 1, 3/10. Apakah sudah paling sederhana? Iya, sudah paling sederhana. Karena 3/10 masing-masing sudah tidak bisa dibagi lagi. Sehingga hasilnya 1, 3/10. Oke, lanjut contoh yang kedua. Ada sedikit perbedaan dengan contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini ada bilangan bulat, tidak ada pecahannya, kita kurangi dengan bilangan pecahan campuran. Bukan berarti soal ini angkanya kurang ya anak-anak ya. Bagaimana cara menghitungnya? Sulit? Tidak sulit. Coba kalian cermati arahan dari Bu Guru. Karena 4 ini bukan bilangan pecahan, tapi hanya bilangan bulat, agar kalian bisa menghitungnya, 4 ini kita ambil 1.
Angka 4 kita ambil 1, kita simpan dalam otak pikiran kita. Sehingga hasilnya menjadi 3. 1 yang kita simpan dalam otak pikiran kita, kita rubah menjadi pecahan. Caranya bagaimana? Kita samakan dengan temannya, penyebutnya sama-sama 3. Nah, pembilangnya kita samakan juga dengan 3. Kenapa kita samakan dengan 3? Karena 3/3 sama dengan 1. Sesuai dengan yang kita simpan dalam otak kita. Coba kalian hitung 3 ditambah 3/3 sama dengan 1. Hasilnya sama kan dengan 4. Oke, sekarang kita kurangi 2 1/3. Kita kelompokkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan sesama pecahan. 3 dikurangi 2. Kita pisahkan dengan tanda tambah. 3/3 dikurangi 1/3. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Tambah turun. Karena sudah sama penyebutnya langsung kita hitung. 3 kurangi 1 sama dengan 2. 3 kita pindah, hasilnya 1 kita pindah 2/3. Apakah pecahan 1 2/3 itu sudah sederhana? Iya, sudah paling sederhana. Karena apa? 2/3 sudah tidak bisa kita bagi lagi sehingga hasilnya 1 2/3. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Hampir sama dengan contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, contohnya 5 1/2 dikurangi 4, hasilnya berapa ya? 5 1/2 kita pindahkan 4, karena belum bilangan pecahan, kita ambil 1 ya, kita simpan dalam otak kita. Sehingga yang kita pindah adalah 3. Yang kita pindah dalam otak kita jadikan pecahan, kita samakan penyebutnya 2, pembilangnya kita samakan juga 2. 2/2 kan hasilnya 1, sama dengan yang kita simpan di otak kita, oke? Sekarang kita lanjutkan dengan mengelompokkan sesama bilangan bulat dan sesama pecahan. 5 dikurangi 3. Kita pisahkan dengan tanda tambah, setengah dikurangi 2/2. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Setengah kurangi 2/2 karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kita kurangi. 1 kurangi 2, gak bisa, ya kan? Gak bisa. Nah, caranya bagaimana? 2 ini kita pinjam saja, 1 ditaruh di sebelah pecahan. Nah, sehingga karena kita pindah 1, sisanya menjadi 1. 1 kita rubah menjadi pecahan. Karena sama-sama berpenyebut 2, maka kita samakan 2. Nah, pembilangnya kita samakan 2/2 1 kan? Oke, sekarang kita hitung. 1 kita pindah. 2 tambah 1 berapa? 3. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Penyebutnya 2, kita samakan. Hasilnya adalah 1 1/2. Apakah ini sudah sederhana? Iya, pecahan 1 1/2 adalah paling sederhana. Karena 1/2 sudah tidak bisa kita bagi lagi. Setelah anak-anak mengikuti satu persatu apa yang Bu Guru sampaikan, nah saat ini acaranya yaitu kalian berlatih, kalian kerjakan 1-8 dengan teliti. Jangan lupa ya cara-cara tadi kalian catat ya di buku tulis kalian masing-masing. Tugasnya kalian kumpulkan sesuai jadwal yang Bu Guru berikan. Oke, selamat mengerjakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.